Tapi kamu tahu nggak sih ada istilah namanya tuh red flag. Nah itu tuh juga diobrolin di TikTok. Misalnya nih cowok tuh nggak mau bayarin, terus langsung dibilang red flag. Nah terus juga ada nih cewek punya teman deket cowok dibilang red flag. Terus menurut kamu, kalau misalnya teman aku pernah cerita dia ditinggal di pinggir jalan, itu gimana ya? Itu kira-kira mending ditinggalin juga cowoknya atau tetap stay? Hai guys, jadi hari ini aku kan lagi rame banget tuh ngomongin soal standar pacaran yang baik. Nah, hari ini aku pengen nanya-nanya ke AI gimana sih standar pacaran yang baik menurut AI. Ikutin. Halo AI, aku Lydia. Coba perkenalkan diri kamu dong. Oke, aku AI assistant virtual yang siap bantu kamu kapanpun. Aku di sini buat ngobrol, kasih informasi, atau apapun yang kamu butuhkan. Senang bisa kenal sama kamu, Lydia. Jadi beberapa waktu terakhir ini TikTok aku tuh lagi rame nih soal standar pacaran di TikTok. Nah, menurut kamu sendiri sih standar pacaran di TikTok itu semuanya benar apa enggak sih? Wah, menarik nih. Menurutku standar pacaran di TikTok itu biasanya lebih ke opini pribadi dan tren yang lagi viral. Jadi nggak selalu mutlak benar atau salah. Kadang ada yang sesuai sama pengalaman orang, tapi juga ada yang terlalu berlebihan atau nggak realistis. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Tapi kadang tuh standar pacaran di TikTok bisa bikin banyak orang tuh overthinking tahu. Kadang-kadang memang standar yang beredar itu bikin kita jadi terlalu mikir dan merasa tertekan. Padahal setiap hubungan itu unik dan gak harus sesuai sama apa yang trending. Jadi penting juga untuk tetap nyaman sama diri sendiri dan pasangan tanpa terlalu terpengaruh sama ekspektasi dari luar. Tapi sebenarnya hubungannya tuh baik-baik aja. Tapi kenapa ya nggak seperti orang-orang pacaran di TikTok? Gimana nih menurut pendapat kamu? Itu hal yang wajar banget sih. Setiap hubungan memang punya dinamika sendiri dan gak selalu bisa dibandingin sama apa yang kita lihat di media sosial. Yang penting selama kamu dan pasangan merasa nyaman, saling mendukung, dan bahagia, itu yang paling utama. Jadi gak perlu terlalu khawatir dengan perbandingan. Menurut kamu kenapa sih orang tuh gampang banget kebawa sama standar TikTok? Emang sepengaruh itu ya? Iya, sebenarnya memang pengaruh media sosial itu besar banget. Karena kita sering lihat konten yang ideal atau yang viral, lama-lama kita jadi punya ekspektasi tertentu tanpa sadar. Selain itu, algoritma juga memainkan peran besar dalam memperlihatkan konten yang sering kita tonton, jadi makin terpengaruh juga. Tapi kesadaran dan selektivitas kita juga penting banget supaya tetap seimbang. Tapi kamu tahu nggak gimana caranya bedain standar pacaran di TikTok yang sehat sama yang nggak sehat? Iya, tentu. Biasanya standar pacaran yang sehat itu lebih menekankan pada komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan mendukung pertumbuhan masing-masing. Sedangkan yang kurang sehat biasanya lebih menekankan pada ekspektasi yang tidak realistis, kontrol, atau bahkan tekanan yang berlebihan. Jadi yang penting itu apakah standarnya mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Iya sih, tapi kamu tahu nggak sih ada istilah namanya tuh red flag. Nah itu tuh juga diobrolin di TikTok. Misalnya nih cowok tuh nggak mau bayarin, terus langsung dibilang red flag. Nah terus juga ada nih cewek punya teman deket cowok dibilang red flag. Terus menurut kamu kira-kira apa sih red flag yang emang beneran harus dihindarin pas kita mau pacaran? Iya, benar banget. Istilah red flag itu memang sering dibahas dan kadang bisa agak berlebihan. Tapi red flag yang benar-benar perlu diwaspadai itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan ketidakjujuran, kontrol berlebihan, kekerasan emosional atau fisik, atau ketidakmampuan menghargai batasan. Jadi fokusnya lebih ke tanda-tanda yang bisa membahayakan kesejahteraan dan keamanan kita dalam hubungan. Menurut kamu kalau misalnya cewek sama cowok temenan itu red flag apa enggak? Itu sebenarnya tergantung konteks dan komunikasi di antara pasangan. Kalau pasanganmu merasa nyaman dan percaya dan ada batasan yang jelas, punya teman dekat lawan jenis itu nggak selalu jadi red flag. Tapi kalau ada ketidaknyamanan, kurangnya transparansi, atau tanda-tanda perilaku yang kurang sehat, itu bisa jadi hal yang perlu diperhatikan. Intinya komunikasi dan kepercayaan itu kuncinya.
Terus kalau misalnya kita harus tahu passwordnya pacar kita itu red flag nggak? Ya, biasanya kalau sampai ada kebutuhan untuk tahu password secara paksa, itu bisa jadi tanda kurang sehat dalam hubungan, karena itu bisa menandakan kurangnya kepercayaan dan privasi. Hubungan yang sehat itu biasanya didasari oleh saling percaya, jadi lebih baik membangun komunikasi yang terbuka daripada memaksa akses pribadi. Terus ada lagi tuh namanya green flag. Nah, misalnya cowok yang bisa komunikasi itu katanya green flag. Terus cewek yang bisa ngerti kesibukan cowoknya itu juga green flag. Tapi ya menurutku itu kalau misalnya itu tuh adalah bare minimum. Jadi menurut kamu bare minimumnya green flag itu sama nggak sih? Atau sebenarnya green flag itu ada kriterianya sendiri? Iya benar, biasanya green flag itu memang mencerminkan kualitas dasar yang seharusnya ada dalam hubungan, seperti komunikasi yang baik atau saling pengertian. Tapi di luar itu, green flag juga bisa lebih spesifik, seperti empati, dukungan, dan integritas. Jadi meskipun ada standar minimal, green flag itu juga bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan nilai dalam hubungan masing-masing. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya pasangan mau buat standar pacaran yang cocok itu untuk mereka berdua, kira-kira kriteria apa aja sih yang perlu disepakatin? Menurutku yang paling penting itu komunikasi terbuka dan jujur sejak awal, saling menghargai batasan pribadi, dan punya nilai-nilai yang sejalan. Selain itu, penting juga untuk sepakat soal tujuan hubungan, cara menyelesaikan konflik, dan mendukung pertumbuhan masing-masing. Dengan begitu, standar pacaran yang cocok itu benar-benar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan mereka berdua. Bener sih, tapi kita kan dari tadi tuh udah ngobrolin standar pacaran TikTok nih. Nah, tapi kalau standar pacaran menurut AI itu gimana? Wah, menarik nih. Menurutku standar pacaran yang ideal itu lebih ke arah saling menghormati, komunikasi yang jujur dan terbuka, serta dukungan emosional yang kuat. Selain itu penting juga untuk saling tumbuh dan berkembang bersama, punya empati dan menghargai perbedaan. Jadi lebih ke prinsip-prinsip yang mendasari hubungan sehat daripada sekedar tren. Nah, sekarang aku minta tolong kamu kasih kata-kata pengingat buat aku dan juga teman-teman yang lain. Gimana caranya biar bisa ngadepin banyaknya standar TikTok dan gak bawa jadi overthinking. Tentu, yang paling penting adalah ingat untuk selalu mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri. Coba fokus pada komunikasi yang sehat dengan pasangan, dan jangan terlalu membandingkan diri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Selalu ingat bahwa setiap hubungan itu unik, dan yang terpenting adalah saling menghargai, saling mendukung, dan tetap setia pada nilai-nilai yang membuat kalian nyaman. Dengan begitu, kita bisa lebih tenang dan gak gampang overthinking. Terus teman-teman aku itu mereka juga suka banget ngomongin katanya kalau mereka suka dicekin HP-nya itu kira-kira green flag apa red flag? Biasanya kalau pasangan sering mengecek HP secara berlebihan tanpa alasan yang jelas, itu lebih cenderung ke red flag, karena itu bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan dan privasi. Tapi kalau memang ada komunikasi yang transparan dan saling sepakat, mungkin bisa berbeda konteksnya. Yang penting adalah menjaga keseimbangan dan kepercayaan dalam hubungan. Menurut kamu kalau misalnya cewek ngebayarin pas makan itu green flag apa red flag? Menurutku itu lebih ke soal kesetaraan dan saling pengertian dalam hubungan. Kalau keduanya nyaman dan sepakat untuk berbagi biaya, itu bisa jadi green flag yang menunjukkan adanya rasa saling menghargai. Yang penting intinya adalah komunikasi dan kesepakatan bersama, jadi nggak perlu dipandang sebagai red flag. Terus buat standar TikTok itu yang paling benar apa ya? Sebenarnya standar TikTok itu lebih ke tren dan opini yang beragam, jadi nggak ada yang benar mutlak. Yang paling penting adalah menyesuaikan standar itu dengan nilai-nilai dan kenyamanan diri sendiri serta pasangan. Jadi yang paling benar itu adalah standar yang mendukung hubungan sehat, saling menghargai, dan saling mendukung. Kalau misalnya teman aku pernah cerita dia ditinggal di pinggir jalan itu gimana ya? Itu kira-kira mending ditinggalin juga cowoknya atau tetap stay? Wah, itu memang situasi yang berat dan gak mudah. Yang paling penting adalah keselamatan dan kesejahteraan temanmu. Kalau memang ada tanda-tanda bahaya atau ketidaknyamanan, sebaiknya dia prioritaskan keselamatannya dan cari dukungan. Tetap penting untuk mendengarkan hati dan memastikan bahwa dia berada dalam hubungan yang sehat dan aman. AI, tolong dong kasih pantun buat cowok-cowok yang red flag.
Oke, siap. Ini dia pantunya. Kalau pacarmu sering ngatur dan cemburu, waspada, itu red flag yang harus segera disikapi ya bro. Hubungan sehat penuh kepercayaan, jangan biarkan red flag merusak kebahagiaan. Semoga membantu. Weh, terima kasih ya AI. Kamu udah menjawab semua pertanyaan aku. Sekarang aku bisa tahu jadinya gimana standar TikTok itu soal pacaran dan juga green flag dan red flag. Makasih ya. Sama-sama Lydia, senang banget bisa membantu dan ngobrol bareng. Kalau nanti ada pertanyaan lain atau butuh teman ngobrol lagi, jangan ragu untuk hubungi aku ya. Semoga semuanya selalu baik dan menyenangkan. Nah, jadi buat kita-kita yang sering banget kejebak di standar pacaran di TikTok, coba deh kalian ikutin tips and trick dari AI tadi. Nah, menurut kalian gimana sih standar-standar pacaran yang ada di internet? Dan gimana caranya buat kalian ngadepin itu? Pokoknya komen aja di bawah. Thanks for watching guys, bye!